Fahru Rozi yang pada kesempatan siang hari ini Selasa tanggal 29 Desember 2020 akan melaksanakan sidang komisi proposal skripsi dengan judul studi komparasi efisiensi biaya penggunaan pakan fermentasi dan non fermentasi pada budidaya udang fanami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyatakan rahmat profesi belajarnya sehingga kita bisa berada dengan kondisi dan keadaan yang bahagia. Salam tetap berceritakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat dukungan dan bimbingan beliau kita bisa membedakan antara hak dan batil. Yang saya hormati Bapak Menteri Ali selaku dosen pembimbing 1 dan Bu Ika Purnamasari selaku dosen pembimbing 2, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bisa hadir dalam sidang komisi kami. Langsung saja di sini kami akan mengatakan tentang apa yang menjadi judul yang kami angkat sebagai penelitian skripsi kami. Judul dari skripsi kami adalah studi komparasi efisiensi biaya penggunaan pakan fermentasi dan non fermentasi pada budidaya udang fanami intensif di instalasi budidaya air payau Lamongan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Ini adalah yang menjadi latar belakang kami. Kenapa kami mengangkat sebuah judul yang intinya adalah pada sektor budidaya dan bisa berharap memiliki suatu efisiensi biaya produksi, terutama pada biaya pakan. Ini adalah menjadi latar belakang karena Indonesia merupakan negara maritim dengan memiliki banyak perairan yang di dalamnya terdapat bagian sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu pengembangan budidaya perikanan air payau. Salah satu dari budidaya tersebut adalah budidaya udang fanami. Jadi ini adalah yang menjadi latar belakang kenapa kami mengangkat sebuah tema yang kami jadikan sebagai penelitian skripsi kami. Pakan merupakan faktor penting dalam kegiatan marikultur atau aquacultur. Pakan merupakan faktor produksi yang paling banyak mengeluarkan biaya hingga sampai menyedot biaya produksi 50%. Jadi inilah alasan kenapa kami harus menjadikan penelitian untuk efisiensi biaya pakan. Yakni lebih dari 0% dan limbah dari pakan organik tersebut bisa menjadikan suatu bahaya atau bisa menjadikan suatu masalah pada suatu budidaya apabila karena pakan yang diberikan pada udang memiliki protein yang tinggi sehingga kerusakan atau limbah yang ada di dalam satu perairan itu akan lebih cepat. Makanya di sini kami mengangkat sebuah tema yaitu studi komparasi efisiensi pakan biasa dan pakan fermentasi. Dengan tingginya kebutuhan protein pakan tadi sudah saya jelaskan bahwasanya apabila suatu pakan pada media air yang memiliki kandungan protein tinggi maka akan menyebabkan kerusakan juga yang cepat, sehingga perlu dilakukan suatu kegiatan yaitu fermentasi, karena fermentasi sendiri adalah proses pakan dengan bakteri yang menguntungkan yang bisa merubah protein dan karbohidrat menjadi senyawa yang lebih rendah. Ini yang diharapkan bisa membantu suatu pembudidaya, khususnya budidaya udang fanami. Ini adalah beberapa rumusan masalah kami. Yang pertama adalah bagaimana cara pembuatan pakan fermentasi pada budidaya udang fanami intensif di instalasi budidaya Lamongan. Dan yang kedua adalah bagaimana efisiensi biaya penggunaan pakan fermentasi dan non fermentasi pada budidaya udang fanami di instalasi budidaya air payau Lamongan. Ini adalah tujuan dari penelitian kami. Yang pertama adalah untuk mengetahui pembuatan pakan fermentasi pada budidaya udang fanami di instalasi air payau Lamongan. Yang kedua, untuk
Universitas Islam Lamongan. Yang kedua, saya harapkan bagi pengusaha budidaya udang faname intensif, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan budidaya udang faname intensif yang efisiensi biaya dalam produksi. Jadi saya harap apabila penelitian kami nanti berjalan dengan lancar bisa menjadi manfaat referensi untuk pembudidaya, khususnya pembudidaya yang masih awal. Nah, ini adalah beberapa tinjauan pustaka kami, yakni yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Rahman, Lami, dan Fadila yang berjudul penelitian evaluasi komponen gizi pada pakan dengan penelitian kami dengan penelitian yang terdahulu. Yang pertama adalah tentang perbedaan penelitian. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, beberapa perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang kami lakukan adalah perbedaan cara fermentasi, perbedaan waktu fermentasi, serta perbedaan jenis dan bahan yang digunakan untuk melakukan fermentasi pakan, sehingga dari referensi penelitian terdahulu dapat kami ketahui bahwa proses dan sistem serta cara fermentasi pakan yang bisa dilakukan dengan berbagai metode. Yang kedua adalah dalam penelitian kami melakukan analisis efisiensi biaya penggunaan pakan fermentasi dan non fermentasi. Nah, ini adalah beberapa persamaan, yaitu yang pertama ya, beberapa persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang kami lakukan adalah semua melakukan cara atau proses pemberpakan pada melakukan cara proses fermentasi budidaya dan melakukan proses fermentasi pakan yang bertujuan mempermudah nilai pencernaan pakan udang terhadap proses pencernaan udang, penggunaan probiotik yang mengandung lactobacillus yang sama sebagai bakteri pembantu pencernaan udang. Ini adalah klasifikasi udang faname. Tingkatnya adalah kita langsung pindah ke bertiga yang metodologi penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian retakan tambak yang digunakan untuk usaha budidaya udang faname intensif di instalasi budidaya air payau Lamongan. Nah, ini adalah beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah interview. Interview atau wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Yang kedua adalah kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiyono pada tahun 2016 adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Nah, ini adalah kerangka penelitian yang akan kami lakukan. Dari budidaya udang faname intensif, penggunaan pakan bisa sampai 60%, 50%, dan 60% sampai 60%, dan 40%-nya adalah lain-lain. Dari situ kita untuk mengefisiensi biaya pakan, maka kita lakukan pakan fermentasi dan pakan non fermentasi. Nanti kita akan ketahui berapakah biaya pakan fermentasi dan pakan non fermentasi pada budidaya udang faname intensif. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurangnya mohon maaf, mungkin ada tambahan atau hal yang jelas dari Bapak Ibu, kami persilakan.